Conditional formatting adalah salah satu fitur WPS spreadsheet yang dapat membantu kita untuk merapikan data serta menyoroti data kita. Dan hari ini saya akan memberikan 14 tips conditional formatting yang bisa langsung Anda terapkan sekarang juga. Mari kita simak videonya. Tips pertama dalam menggunakan conditional formatting adalah untuk menyoroti duplikat. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi data yang ada duplikatnya. Contohnya di sini saya memiliki data, ada nomor pembelian, ID pelanggan, nama pelanggan, email, kota, dan juga bergabung pada. Dan di data ini terdapat beberapa duplikat. Kita bisa menggunakan conditional formatting. Pertama saya akan blok dulu semua datanya. Lalu di tab home, saya klik di styles. Dan di sini conditional formatting. Dan di sini ada banyak pilihan. Tetapi saya akan klik highlight cell rules. Dan di sini saya akan pilih duplicate values. Saat diklik, di sini kita bisa memilih warna apa yang kita inginkan untuk menandai data yang duplikat. Saya akan pilih warna merah, lalu saya klik OK. Dan di sini langsung terlihat ada data yang duplikat, yaitu data yang muncul lebih dari satu kali. Tips kedua dalam menggunakan conditional formatting adalah skala warna. Dan di kasus ini, skala warna dapat membantu kita untuk meninjau performa karyawan berdasarkan penjualan. Dan kita akan mendapatkan visualisasi data tanpa perlu menggunakan filter ataupun sort. Di sini saya akan menseleksi seluruh kolom E, yaitu penjualan di bulan Juli. Lalu saya akan klik home, klik styles. Di sini ada conditional formatting. Kita akan klik, dan di sini adalah skala warna atau color scales. Dan saya akan klik yang paling kiri atas, yaitu ada warna hijau tua, hijau muda, kuning, merah muda, dan juga merah. Saya klik ini. Nah, dan langsung disesuaikan warna berdasarkan performa penjualan dari setiap karyawan. Tips ketiga dalam penggunaan conditional formatting adalah dengan menggunakan data bars. Dan data bars bisa berguna jika kita ingin memvisualisasikan suatu progres. Contohnya seperti di data yang saya miliki, saya ingin menggunakan data bars untuk memvisualisasikan progres dari proyek-proyek tertentu. Nah, di sini saya akan menseleksi kolom G, yaitu kolom progres. Dan sama seperti sebelumnya, saya akan klik home, styles, conditional formatting, dan di sini ada data bars. Kita bisa pilih data bars, ada gradient fill atau solid fill. Dan saya akan pilih gradient fill. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat ada data bar. Dan panjangnya data ini tergantung dari progres yang ada di sini. Jadi semakin tinggi progres, semakin penuh data barsnya. Tips keempat dalam conditional formatting adalah menyoroti top performer. Dan dalam kasus ini berguna untuk mengetahui siapa murid yang memiliki skor ujian pelajaran matematika yang tertinggi. Saya akan menseleksi datanya, lalu klik home, styles, conditional formatting, saya pilih top atau bottom rows. Dan di sini saya klik top 10%. Saya ubah warnanya menjadi warna hijau, lalu klik OK. Dan di sini saya mendapatkan
murid dengan skor ujian matematika tertinggi yaitu Tasya dengan skor 93. Dan ini juga bisa kita sesuaikan. Saya kembali ke Home, Styles, Conditional Formatting. Karena ini sudah ada rule-nya, maka saya klik Manage Rules. Klik 2 kali. Dan di sini misalnya saya tidak ingin top 10%, tetapi top 30%-nya. Klik OK. OK lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 murid yang memiliki nilai atau skor mata pelajaran matematika yang tertinggi. Tasya tentu saja yang masih diwarnai hijau, lalu ada Marta dengan nilai 90, ini yang kedua, dan Prabu dengan nilai 88, ini yang ketiga. Karena data saya ada 10, jadi 30%, top 30% itu adalah 3 datanya yang bisa disoroti. Tips kelima dalam menggunakan conditional formatting adalah menyoroti tanggal akhir pekan. Ini berguna ketika kita ingin membuat suatu perencanaan pekerjaan dan tidak ingin ada tanggal akhir pekan di dalam perencanaan tersebut. Di sini saya langsung seleksi tanggal, klik Home, Styles, Conditional Formatting, dan di sini saya akan klik New Rule. Lalu saya klik Use Formula, dan saya masukkan di sini satu formula sama dengan weekday. Lalu klik sel B4. Saya ganti untuk mengunci di sini ya, mengunci kolom. Lalu titik koma 2 tutup kurung lebih besar dari 5. Jadi artinya untuk Senin itu 1, Jumat itu 5, dan lebih dari 5 yaitu Sabtu dan Minggu 6 dan 7 itu akan disorot. Untuk formatnya, saya klik Format, Fill, dan saya pakai warna merah. Klik OK, OK. Dari sini kita bisa lihat tanggal 8 dan 9 yang adalah akhir pekan ya, itu sudah disorot menjadi warna merah. Seperti itu. Tips ke-6 dari conditional formatting adalah menyoroti sel yang kosong maupun yang memiliki error. Contohnya di sini kita lihat di data yang saya miliki ada beberapa sel yang kosong, juga ada beberapa sel yang memiliki error. Nah, kita bisa menggunakan conditional formatting untuk menyorotinya. Pertama-tama saya akan seleksi seluruh datanya, klik Home, Styles, Conditional Formatting, dan di sini saya akan klik New Rule. Lalu saya klik Format Only Cells that Contain, dan di sini saya klik Blanks. Ini adalah untuk sel yang kosong. Untuk formatnya saya akan pilih warna oranye, lalu klik OK. OK lagi. Dan di sini kita bisa lihat semua sel yang kosong sudah disoroti dengan warna oranye. Nah, untuk yang error, kita bisa ulangi prosesnya. Select seluruh datanya, Styles, Conditional Formatting, New Rule. Klik lagi Format Only Cells that Contain, dan di sini kita pilih error. Nah, kita bisa format. Saya akan membedakan warnanya dengan memilih warna merah untuk error. Klik OK. Dan di sini bisa kita lihat seluruh sel yang memiliki error sudah disoroti dengan warna merah. Dan begitu kita bisa dengan mudah melihat data yang belum lengkap maupun yang memiliki error. Tips ketujuh dalam menggunakan conditional formatting adalah dengan menggunakan icon. Penggunaan icon dapat membantu kita untuk memvisualisasikan data
Khususnya dalam kasus ini adalah penyelesaian dengan lebih interaktif, sehingga lebih mudah dilihat. Di sini saya akan menseleksi data penyelesaian, lalu di tab Home, klik Styles, Conditional Formatting, dan di sini kita bisa memilih icon sets. Nah, di sini ada banyak macam icon yang dapat kita pilih. Ada directional, ada shape, ada indicator, ataupun ada rating. Di sini saya akan memilih shapes, yaitu ya seperti lampu merah ya, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Saya akan klik ini. Lalu kita bisa lihat di sini sudah disesuaikan ikonnya menurut presentasi penyelesaian. Jadi kalau 100% hijau, 70% juga hijau. Kalau di tengah-tengah seperti 45% dia warnanya kuning. Dan di bawah 45-40% dia berwarna merah. Demikian untuk penggunaan icon. Tips ke-8 dalam menggunakan conditional formatting adalah menggunakan emoji sebagai masukan atau feedback. Di sini saya telah masukkan 3 emoji. Cara untuk masukkan emoji, kita bisa pencet tombol Windows dan titik bersamaan. Di sini saya telah memasukkan emoji untuk jempol yang adalah nilai 80 ke atas, tanda warning nilai 50 sampai 79 dan tanda X untuk nilai 0 sampai 49. Nah, di sini saya akan menggunakan formula untuk memasukkan emojinya berdasarkan nilai. Jadi saya akan input sama dengan if. Nah, di sini saya akan pilih sel D4 untuk nilainya lebih besar dari 80. Nah, saya akan masukkan emoji seperti ini. Titik koma, saya masukkan lagi rumus if. D4 lagi, lebih besar dari 50. Saya akan masukkan tanda warning. Titik koma, terakhir saya masukkan tanda X seperti ini. Klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa emoji sudah sesuai dengan nilai. Jadi kalau nilai 90, 82, 97, 88 yang di atas 80 emojinya adalah jempol. Kalau nilai di antara 50 sampai 79, emojinya adalah tanda warning, dan di bawah 50, emojinya adalah X. Nah, ini belum selesai. Saya akan menggunakan conditional formatting. Di sini saya pilih new rule, use formula. Nah, saya akan ya di sini sama dengan sel E4 ya. Sama dengan kurang baik. Saya akan buat warnanya merah. Klik OK. Nah, jadi yang kurang baik, masukannya berwarna merah dan emoji X. Dan kita bisa ulangi proses ini untuk yang rata-rata dan juga baik. Saya masukkan dulu yang rata-rata dan berwarna kuning.
Nah, terakhir, untuk yang baik. Oke, sama dengan baik. Saya masukkan warna hijau. Oke, klik OK lagi. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan emoji dan conditional formatting untuk sebuah masukan ataupun feedback. Tips ke-9 dalam menggunakan conditional formatting adalah menyoroti peringkat. Saya menggunakan emoji untuk menandakan peringkat 1, 2, dan juga ketiga. Dan saya akan masukkan emoji ini ke dalam kolom peringkat menggunakan formula. Pertama-tama saya input sama dengan if. Lalu di sini saya menggunakan formula rank.eq. Pilih nilai, pilih seluruhnya nilai. Di sini sama dengan 1 titik koma, masukkan emoji peringkat 1. Selanjutnya, ulangi proses untuk peringkat kedua dan juga peringkat ketiga. Oke, sama dengan 2. Nah, ini yang berbeda. Lalu masukkan, ini dia emoji peringkat kedua. Dan yang terakhir adalah untuk peringkat ketiga. Sama dengan 3. Masukkan emoji peringkat ketiga. Seperti ini. Oke, saya akan tambahkan spasi di belakang. Lalu klik enter. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa emoji sudah masuk ke dalam kolom peringkat. Nah, di sini nilai tertinggi yang pertama, lalu yang kedua tertinggi mendapatkan peringkat kedua, dan seterusnya yang ketiga. Selanjutnya, saya akan menggunakan conditional formatting, yaitu ke styles, conditional formatting, dan new rule. Lalu menggunakan formula yang sama, yaitu rank.eq, dan di sini saya akan pilih nilai, lalu pilih keseluruhan nilainya. Oke, sama dengan 1, saya akan beri warna hijau. Klik OK. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa yang peringkat 1 sudah mendapatkan conditional formatting disorot berwarna hijau. Kita bisa ulangi proses ini. Saya akan copy formulanya. Lalu menambahkan new rule. Di sini saya ganti menjadi 2 dan formatnya berwarna kuning. Klik OK. Saya bikin lagi new rule untuk peringkat ketiga dengan berwarna oranye. Klik OK. Klik OK lagi. Dan di sini kita bisa lihat sudah disoroti peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat ketiga. Demikian caranya menyoroti peringkat. Tips ke-10 dalam menggunakan conditional formatting adalah untuk menyoroti berdasarkan lebih dari satu kolom sebagai kriterianya. Di sini saya ingin untuk menyoroti penjualan,
tapi juga berdasarkan kriteria dari kota dan juga minimum penjualannya. Saya seleksikan dulu untuk seluruh data penjualan, klik style, conditional formatting, new rule, memakai formula. Di sini saya akan memakai formula N. Jadi sama dengan N. Lalu saya akan pilih D4, itu sama dengan Jakarta. Titik koma, dan di sini saya akan pilih E4 lebih besar dari 60 juta. Tutup kurung. Nah, formatnya saya akan pilih warna hijau. Klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah disoroti penjualan di kota Jakarta yang lebih dari 60 juta. Maka yang di sini 52 juta tidak ikut tersorot. Nah, apabila saya ubah ini menjadi 62 juta, maka akan ikut tersorot. Demikian untuk menyoroti berdasarkan lebih dari satu kolom sebagai kriteria. Tips ke-11 dalam menggunakan conditional formatting adalah untuk menyoroti jatuh tempo terdekat dari tanggal hari ini. Dan di sini saya akan menseleksi tanggal jatuh tempo, lalu klik styles, conditional formatting, new rule, memakai formula. Di sini saya akan memakai formula N. N sama dengan N. Lalu saya akan pilih sel ini, sel E4, lebih besar atau sama dengan today. Today ini adalah hari ini. Lalu titik koma, klik lagi E4, lebih kecil atau sama dengan today plus 7 atau plus 7 hari. Lalu formatnya saya akan buat untuk berwarna merah. Klik OK. Lalu tanggal yang 7 hari ke depan akan berwarna merah atau disoroti. Artinya jatuh temponya kurang dari 7 hari atau seminggu ke depan. Ini berguna jika kita ingin dengan cepat menyoroti apa saja yang sebentar lagi jatuh tempo. Tips ke-12 dalam menggunakan conditional formatting adalah menyoroti dari drop-down. Di sini saya akan pertama-tama membuat drop-down-nya terlebih dahulu, yaitu melalui tab data, validation, klik list. Saya akan membuat list, yaitu semua data, data hijau, data kuning, dan data merah. Ini adalah list drop-down-nya. Klik OK. Kita bisa lihat di sini sudah muncul list drop-down-nya. Lalu yang akan kita soroti adalah status. Maka saya seleksi status, klik home, style, conditional formatting, klik new rule. Menggunakan formula, saya akan memakai formula N. Nah, di sini saya klik sel C4 di mana drop-down-nya berada, sama dengan pertama-tama adalah data hijau. Titik koma, data hijau merepresentasikan status yang selesai. Maka saya klik F8 lalu sama dengan selesai. Tutup kurung. Untuk formatnya berwarna hijau.
Klik OK. Nah, sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi jika kita klik drop down, data hijau, nah di sini telah disoroti yang statusnya selesai menggunakan warna hijau. Dan kita bisa mengulangi prosesnya untuk data kuning dan data merah. Saya akan copy formulanya, membuat rule baru, formula. Di sini saya ubah sedikit data hijau menjadi data kuning. Lalu selesai menjadi dalam proses. Seperti ini. Fill warnanya kuning. Oke. Saya buat satu lagi untuk data merah. Dan di sini menjadi pending. Fill-nya berwarna merah, klik OK. Sudah selesai, kita bisa klik OK lagi. Di sini kalau kita lihat data kuning, nah, status dalam proses menjadi kuning, lalu data merah, status pending menjadi merah. Ini sangat membantu untuk menyoroti berdasarkan drop down, membuat data kita lebih interaktif. Tips ke-13 dalam menggunakan conditional formatting adalah menyoroti seluruh baris. Di sini saya sudah menseleksikan seluruh data, lalu saya klik Home, Styles, Conditional Formatting, New Rule, menggunakan formula. Saya akan masukkan formula sama dengan row, sama dengan cell, ke kurung, row, tutup kurung, lalu saya berikan warna hijau. Klik OK, OK, dan seluruh baris 4 yang diseleksikan berubah menjadi warna hijau. Nah, untuk membuat ini mengikuti baris yang sedang kita pilih, membutuhkan sedikit VBA atau makro. Maka saya akan klik Tools, Developer, View Code. Nah, di sini saya akan masukkan target.calculate. Seperti ini. Lalu save, yes, kembali, dan conditional formattingnya akan mengikuti baris apa yang sedang kita pilih, yang sedang kita klik. Demikian untuk menyoroti seluruh baris. Tips ke-14 dalam menggunakan conditional formatting adalah untuk menyoroti aturan sales. Di sini saya akan menyoroti untuk penjualan dari karyawan yang mencapai target penjualan ataupun yang tidak capai. Nah, saya akan menggunakan conditional formatting, klik new rule, format only cells that contain, lalu di sini saya akan klik greater than, sama dengan 55 juta. Lalu formatnya akan saya berikan warna hijau. Klik OK. Nah, untuk yang penjualannya di atas 55 juta diberikan warna hijau. Nah, saya bisa tambahkan lagi untuk yang di bawah 55 juta. Dan saya akan berikan warna merah. Klik OK. Dan yang di bawah 55 juta sudah berubah menjadi warna merah. Nah, untuk yang 55 juta juga bisa kita masukkan ke conditional formatting equal to. Di sini warnanya kuning. Klik OK. Nah, dengan demikian kita telah menyoroti berdasarkan aturan sel. Untuk video kali ini sampai di sini. Semoga 14 tips conditional formatting yang tadi bisa membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari menggunakan WPS spreadsheet. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, silakan like, share, dan juga subscribe pada channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.